Oke, baik teman-teman. Nah, Zoom hari ini terus membahas ya. Jadi kita setiap kali Zoom tuh seru ya. Dari mulai sampai nanti 3 bulan, 6 bulan perkembangannya seperti apa. Kayak mesin sebelumnya kan mesin 35 waktu mulai kan 100 ribuan dapatnya sehari ya. Sekarang udah ada 5 juta, ada yang udah 30 juta sehari gitu ya. Nah, ini baru Zoom kedua nih teman-teman ya. Artinya teman-teman yang mendapatkan info ini adalah orang-orang baru nih. Artinya nanti 3 bulan, 6 bulan lagi harusnya income-nya udah besar ya yang kita mau kejar ya. Kayak dulu ya, yang ngajak saya itu kan Asta sama Ken ya. Ken itu juga dulu income-nya kecil banget ya. Sekarang udah 1 juta, 2 juta sehari ya dari software-nya ya. Oke. Masih dulu ya. Oke. Teman-teman, apakah duduk diam dapat duit itu ada? Ini selalu perdebatan, banyak orang berdebat ya. Saya kadang-kadang lihat di sosial media tuh lucu, mana ada duduk dalam duit, kalau mau dapat duit ya kerja gitu ya. Bener sih, harus kerja ya. Jadi, tapi kenyataannya di faktanya di lapangan itu faktanya di lapangan ada ya teman-teman ya, yaitu investor ya. Jadi emang duduk dapat duit itu ada ya investor. Saya langsung contoh-contohnya aja ya. Ini Warren Buffett Bapak Ibu. Ini kata-kata yang dipakai hampir semua orang ya. "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until die." Pokoknya kalau kita nggak menemukan cara, eee bagaimana menghasilkan uang saat kita tidur, kita akan kerja sampai mati nih guys. Waduh, provokator banget ya. Nah, Warren Buffett ini dia menemukan jalannya di saham ya, Amerika. Jadi beli saham itu dari umur 11 tahun ya. Jadi kata-kata yang selalu dipegang oleh para pemegang saham tuh, udah yang kerja itu para direksi, karyawan gitu. Jadi kalau teman-teman bekerja keras di dalam suatu perusahaan multinasional gitu ya, sebenarnya ada seseorang di sana yang sedang duduk diam dapat duit, yang kerja keras tuh kita gitu teman-teman ya. Nah jadi, ya sebaiknya kita belajar bagaimana kita bisa duduk diam dapat duit ya, belajar dari para investor ini ya. Tugasnya satu sih sebenarnya memilih saham yang tepat. Ini Pak Warren Buffett itu beli saham Coca-Cola ya teman-teman ya, dari tahun 1988 ya. Siapa yang belum lahir nih? Gue masih 8 tahun ya. Jadi dia dapat duitnya dari mana? Ya udah perkembangan, saham Coca-Colanya naik, tapi lebih kepada bukan saham Coca-Colanya naik ya, dividennya itu kan. Jadi kan sebenarnya kita kan kalau naruh uang di sebuah perusahaan itu kan kayak ya pemegang saham ya, kayak kita modalin orang, orangnya kerja, bagi hasil gitu. Yang kerja orang lain, yang dapat duit Warren Buffett nih ya teman-teman ya. Jadi dapat dividennya waduh luar biasa ya. Kemarin kalau teman-teman tahu ya Gemma Guyardi itu pernah cerita ya, dia dapat dividen saham BRI itu 600 juta ya. Kalau nggak salah dengar ya, zaman zaman dulu banget tuh ya. Saya ini dapat dividen itu 600 juta dari BRI ya. Yang kerja keras para direksinya kan, para karyawannya di BRI gitu. Jadi kalau teman-teman lagi nabung duit, nah orang-orang yang ada di tellernya, satpamnya itu lagi bekerja keras buat Gemma Guyardi gitu ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini yang di Indonesia namanya Pak Lo Keng Hong ya. Orang miskin yang jadi triliuner, jadi benar ya, ini dia karyawan biasa ya, karyawan tata usaha ya. Karyawan tata usaha nih teman-teman ya, jadi kerjanya fotokopi. Ini quote-nya Pak Lo Keng Hong punya quote sendiri ya. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Jadi dibilang kalau mau kaya tidur aja gitu. Luar biasa ya. Ah, kita mah boro-boro ya tidur, ditendang-tendangin, "Kerja kerja kerja." Oke. Jadi tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus, tapi ingat ya teman-teman, harus sudah punya saham dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau tidur, punya saham yang tepat, nah milih yang tepat itu seperti apa. Nih saya hobinya tuh mencatat ya teman-teman ya. Jadi saya udah catat nih kalau teman-teman mau ngikutin ya, cara-cara Pak Lo Keng Hong beli saham yang tepat tuh gimana sih. Ini cerita dulu ya, jadi 6 tahun lalu sorry ini tahun berapa, 2005 ya Pak Lo Keng Hong beli saham namanya MBAI ya, ini paling terkenal nih teman-teman ya. Senilai 6,2 juta lembar, harganya dulu 250, 6 tahun kemudian jadi 31.500, nggak tahu sekarang jadi berapa nih MBAI ya. Nah ternyata dia nggak tahan juga ya dijual ya. Ya iyalah teman-teman ya, bayangin ya, dia modalnya 1,5 miliar, dalam 6 tahun dapat duit 200 miliar gitu ya. Yang kerja siapa selama 6 tahun? Bukan Pak Lo Keng Hong, yang kerja itu adalah karyawan-karyawan yang ada di MBAI ya, gila ya. Mereka kerja keras selama 6 tahun nih
Jadi gini teman-teman, kita bayangin yuk, kita 6 tahun lalu ngapain ya? Punya saham apa sekarang gitu ya? Atau sekarang masih kerja keras di kantor ya? Gitu ya. Nggak salah sih, cuma emang kita perlu edukasi-edukasi seperti ini teman-teman ya. Jadi profesinya tuh dia bilang Pak Lokeng itu adalah sleeping investor ya guys. Waduh, jadi investor yang tidur gitu ya. Jadi teman-teman rajin nonton YouTube-nya deh, itu provokator banget ya. Kan ada, saya ingat banget ya di YouTube tuh ada yang nanya tuh mahasiswa, "Bapak kan uangnya banyak, kenapa Bapak nggak buka usaha kayak kuliner atau toko baju atau apa?" Jawabannya tuh simple, "Waduh saya ngapain, saya males kerja," gitu. Oh gila ya. Ya, wah, wadidaw wadidaw. Ini juga pernah beli harga UNTR ya. Jadi strateginya Pak Lokeng itu adalah membeli Mercy harga bajai. Jadi dia tuh jago banget ya. Jadi tiap hari kerjanya baca koran, baca laporan keuangan ya. Itu kerjanya sih sebenarnya. Jadi membaca laporan keuangan, jadi cari saham yang bagus yang sebenarnya profit cuma harganya salah harga di pasar gitu ya. Jadi ibarat kayak misalnya nih siapa ya di sini ya, bocah nih punya Mercy tapi butuh duit dia nih. Harganya dibanting nih, harganya jadi jualnya cuma 300 juta gitu contohnya atau 100 juta ya. Padahal harga di pasar tuh 600 juta. Wah, itu namanya beli Mercy harga bajai. Nah, beli aja karena udah pasti nanti harganya pasti ada yang beli dengan harga tinggi gitu ya. Nah, ini 3 indikator penting pemilihan saham menurut Pak Lokeng Hong. Teman-teman bisa baca nih gabutbank.id/LKH nih. Ya, saya sudah rangkum ini. Ya, semua sudah saya rangkum. Kalau mau teman-teman mau belajar cara Pak Lokeng Hong membeli saham, gabutbank.id/LKH. Nah, ini nih. Tuh, siapa tahu teman-teman adalah Pak Lokeng Hong berikutnya. Jadi, nah itu banyak ya. Tuh, catatan-catatan saya banyak nih. Bagaimana cara menemukan saham yang murah gitu ya. Oke, jadi ada 3 indikator penting nih yang menurut Pak Lokeng Hong yang paling penting ya adalah PBV kurang dari 1 kali bagi yang suka saham ya. Jadi nyari saham yang salah harga itu rumusnya itu PBV kurang dari 1. Terus nyari saham yang bagusnya, maksudnya pair-nya kurang dari 10 kali. Jadi artinya berapa lama sih kalau kita beli saham itu balik modalnya itu berapa lama gitu ya. Terus cek EPS-nya, earning per share-nya. Artinya setiap kita begitu beli saham ini, kita pastiin dulu nih, ini saham ini sebenarnya setiap bulannya, setiap tahunnya profit nggak sih? Profitnya naik terus nggak sih? Nah kayak gitu ya. Misalnya nih saham ini bagus nih, profitnya naik terus setiap tahun, tapi kok harganya jatuh banget. Nah itu yang harus dibeli ya guys. Nah gitu menurut Pak Lokeng Hong ya. Tuh, ini PBV itu rumusnya ada lagi nih teman-teman ya. Cara ngitung PBV yang mudah tuh market cap dibagi equity. Market cap tuh harga yang di pasar ya. Jadi jumlah saham yang beredar dikali harganya ya. Terus dibagi equity itu berarti asetnya perusahaan ya. Jadi kalau contoh nih contoh nih apa nih? BBCA ya. Pada tahun 2018 BBCA pernah salah harga tuh. Makanya kan Pak Antoni Salim ya kalau nggak salah jual, yang beli itu Pak Michael Hartono ya, Budi Hartono ya. Pindah aja gitu ya. Tapi Pak Antoni pinter ya, dia bikin namanya Indofood itu kaya lagi. Emang orang kalau basicnya mentalnya kaya, ya kaya aja ya teman-teman ya. Gila ya, makanya itu kita harus belajar teman-teman. By the way saya pernah ketemu Pak Antoni Salim Bapak Ibu ya, jadi waktu itu saya presentasi bisnis ya. MLM enggak ya, enggak lah. Jadi saya punya usaha yang pengen dibeli Pak Antoni gitu ya. Terus gila ya gue merhatiin tuh orang kaya tuh seperti apa sih kayaknya. Emang orangnya tenang banget, nggak ada capeknya Bapak Ibu ya, senyum terus gitu ya. Itu saya meeting tuh sampai jam 1 pagi guys. Gila ya sampai jam 1 pagi, gue udah capek banget gitu ya. Dan nggak ada muka-muka capek dan dia santai banget ya. Gila sih emang itu yang harus dipelajari ya. Jadi rumus PBV itu market cap dibagi equity. Jadi market cap-nya itu 72 triliun dibagi 151 triliun. Equity itu asetnya. Jadi ternyata harganya salah nih di pasaran nih. Ini 0,48. Ingat ya tadi rumusnya berapa? PBV harus kurang dari 1. Itu baru saham itu salah harga gitu guys. Gitu ya. Jadi BBCA lagi terdiskon 52%. Jadi kebayang nggak sih teman-teman bisa beli barang lagi diskon 52% gitu ya. Itu bagus sekali ya. Nah, ini cara ngelihatnya tuh pakai namanya RTI nih guys, kalau tahu RTI ya.
Nanti install aja aplikasi RTI. Jadi bisa ngelihat equity-nya berapa, market cap-nya berapa. Nih market cap-nya kelihatan di sini kan. Ini kan contohnya apa nih? Sama apa nih ya? HKMU nih teman-teman. HKMU market cap-nya 257 triliun. Equity-nya 715. Pokoknya kalau market cap-nya lebih rendah dari equity itu harus dibeli, kira-kira kayak gitu ya. Tapi nggak cuma ini ya, ada dua lagi ya, ada PER sama PBV. Oke, teman-teman belajar sendiri ya, nanti jadi belajar saham kita ya. Keren ya teman-teman, rajin-rajin banyak ngumpul ya teman-teman ya, kayak gini ya. By the way kalau ada tengah jalan mau tanya silahkan ya. Nah ini salah satu bisnis saya udah 20 tahun teman-teman, ini bisnis baju saya mulai dari waktu itu awal mulai kuliah ya, dari SMA mulai kuliah ya. Waktu itu saya dapat investor teman-teman ya, ada 11 investor, ada satu investor yang masih sampai sekarang ya Bapak Ibu ya. Itu udah diwariskan ke anaknya. Dan investor saya datang ke toko saya ini cuma 2 kali ya selama 20 tahun. Saya kerja keras gila-gilaan, investor saya dapat bagi hasil dari saya. Investor saya mah di rumah aja yang ngopi ya. Jadi kalau saya ke rumah investor saya tuh lagi apa? Berkebun bonsai ya. gue kalau mampir ke investor itu ya, aduh gila ya, gue dalam hati enak banget ya Bapak ya. Gue habis ini kerja keras nih Bapak, duduk aja tato dapat bagi hasil ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, itulah namanya investor ya. Nah makanya kita belajar teman-teman supaya kita bisa duduk diam dapat duit ya, belajar dari mereka ya teman-teman ya. Jadi selama 20 tahun sampai hari ini ya Bapak Ibu saya masih transfer itu ya, gila ya. Jadi kalau dibilang duduk diam dapat duit nggak ada, ya yang ngomong itu emang berarti belum ini ya guys. Tapi nggak apa-apa ya. Nah teman-teman tahu nggak sih, saya kan juga ikut franchise ya. Jadi saya kalau datang ke pameran franchise, sekarang rata-rata pameran franchise itu isinya autopilot ya guys. Autopilot seperti ini ya. Karena mereka tahu, sadar bahwa orang tuh malas kerja gitu. Orang Indonesia tuh sebenarnya ya nggak munafik ya. Kalau teman-teman boleh milih ya, ada nggak sih yang nggak kerja dapat duit gitu? Terus kalau kita mindsetnya nggak ada, nggak mungkin gitu. Wah, sebenarnya sayang ya kalau mindsetnya begitu ya. Sejujurnya malah harusnya kita cari tahu ya. Ada loh ya duduk diam dapat duit ya. Ya udah kita beli-beli franchise seperti ini aja ya. Ya, yang autopilot ya. Jadi yang ngerjain tuh yang ngerjain itu adalah yang franchisor-nya ya. Jadi bagi hasil gitu ya teman-teman. Ini FOS ya. Ini apa nih? Air isi ulang ya guys. Air isi ulang ya. Klinik gigi juga di autopilotin, modalnya 260 juta nih teman-teman. Ini kalau mau beli ya. Oh ini kalau FOS ya, tadi dapat air minum isi ulang. Kalau teman-teman mau duduk diam dapat duit nih, beli nih 260 juta. 30 bulan dia bilang balik modal nih, gross profit 68%, omset bulanannya kira-kira 70 juta. Biasanya di bawahnya nanti ada disclaimer. Nah, gitu ya. Atau kalau mau bikin klinik gigi, teman-teman nih, siapin duit 675 juta. Nanti semua yang ngurusin dia ya, guys. Oke, terus ada, nah ini juga hotdog juga ya. Ada tuh kemitraannya cuma 45 juta nih, teman-teman ya. Duduk diam dapat duit aja ya, mereka yang kerja, guys. Ini punya teman saya ya, Mas Iwan Kenrianto nih. Properti. Jadi bayangin kita punya kos-kosan aja udah duduk diam dapat duit ya. Ini dibikin duduk diam tidur dapat duit lagi ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya kos-kosan, kita kan masih ngurusin ini ya, nagih-nagihin yang ngekos ya. Tapi kalau ini kami yang ngurus SDM, jadi ibaratnya dia yang nagihin. Operasional dia yang ngurusin, perawatan, perbaikan gedung gitu. Kalau AC bocor, dia yang ngurusin semuanya ya teman-teman. Teman-teman disuruh di rumah aja ya, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jasa pengelola properti nih, kalau mau beli nih namanya Vidiawan ya. Gue kayak jualan mesin-mesin duduk diam dapat duit ya nih ya. Oke. Nah, ini banyak juga yang udah menggunakan robot ya teman-teman. Ini kita tonton ya. Semua tentu pernah memimpikan dunia di mana robot melakukan semua pekerjaan kita. Mimpi itu kini menjadi kenyataan. Ini adalah Hotel Hena di Jepang. Hotel Hena ini di Jepang semuanya pakai robot, guys. Ini benar-benar yang punya pengen tidur ya. Begitu masuk, resepsionisnya robot semua ya. Hebatnya tuh, begitu masuk resepsionis robot, nanti check-in sendiri, entah gimana ya, terus nanti bayar sendiri nih teman-teman ya. Bayarnya suruh ke sebelah nih, tuh bayar kayak gitu ya. Tanda tangan, gila ya robot ya.
Terus nanti pas makan paginya, siangnya, ini bayangin ya akuariumnya robot ya ikannya ya. Bener-bener ya, tumbuhannya robot, jangan-jangan semut lewat, semutnya juga robot ya. Ada kecoa lewat, kecoa robot gitu. Tikus lewat, tikus robot gitu ya. Jadi teman-teman jangan anti sama robot ya, karena emang dunia robot tuh emang dahsyat banget ya. Ini si siapa sih ini? Next Carlo ya? Udah nikah ya? Cantik amat ya ini ya, istrinya ya. Jadi dia lagi makan di Singapura ya. Di Singapura tuh ada satu kayak gini ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya minuman udah sering ya. Nah di Singapura tuh makanan guys. Tuh nanti jadi panas, dimasakin sendiri, makan sendiri, bayar sendiri gitu ya. Gitu. Nah ini kan yang punya duduk diam dapat duit ya di rumah ya. Jadi yang kerja si vending mesinnya ini ya. Gokil ya. Jadi makanya konsep duduk diam dapat duit ini menarik sih teman-teman. Jadi gini teman-teman, emang duduk diam dapat duit itu banyak yang ngaco ya, banyak yang nipu ya teman-teman ya. Cuma ada yang bener juga loh guys gitu ya. Kayak tadi ya franchise-franchise kan bener kan. Cuma kalau kita masuk juga belum tentu profit ya. Jadi emang, bukan berarti duduk diam, kalau salah pilih ya bablas juga gitu ya. Nah makanya kita kalau di Klub 100 itu kerjaannya tuh bareng-bareng ya, nyari ya. Nyari yang duduk diam dapat duit, karena kan kita terinspirasi sama Warren Buffett ya. Kalau kita tidak menemukan cara saat tidur dapat duit, wah kita disuruh kerja sampai mati kan. Jadi itu inspirasi kita lah. Jadinya kitanya jadi kayak Warren Buffett nih, nyari mesin-mesin yang bagaimana mesin-mesin itu yang bisa menghasilkan uang saat kita duduk gitu. Nah ini salah satu, nah ini ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang kesangkut di sebelumnya gitu ya. Tapi itu aneh sih sebelumnya itu ya, yang robot-robot trading itu ya gila sih. Saya nggak habis pikir sih, ada yang udah 4 tahun. Yang join juga polisi-polisi, tentara juga, pejabat, artis gitu ya, bahkan masuk di PSSI juga ya, itu kan ya kita bingung lah ya teman-teman sebenarnya ya. Bayangin loh ada yang masuk ke PSSI segala loh, robot trading itu kan. Ya kali PSSI nggak ini ya, akhirnya juga ditutup juga ya. Jadi sebenarnya intinya apa sih teman-teman? Jangan nyerah Bapak Ibu, jangan menyerah mencari ya. Ya udah kalau kemarin salah pilih ya nggak apa-apa ya, anggap aja kita beli saham salah pilih saham, beli kripto salah pilih kripto, tapi ada yang bagus gitu ya, ya kita cari lagi guys, gitu ya. Nah yuk cari kendaraannya ya. Kendaraannya apa? Nah ini teman-teman bisa pilih jadi investor saham, ya kayak Warren Buffett atau Pak Lok Eng. Jadi investor bisnis kayak investor saya, ya nyari anak muda yang lagi semangat, gitu ya. Biasanya anak muda itu, saya paling seneng kalau partneran sama anak muda Bapak Ibu. Makanya ini ya, ini kan namanya mesinnya nanti Moonbot nih Bapak Ibu. Moonbot itu yang punya anak umur 30 tahun ya. Gelo ya Bapak Ibu ya. Kalau anak umur 30 tahun, 20 tahun itu idenya tuh seabrek-abrek guys. Jadi dia tuh nggak bisa diem gitu. Jadi selalu ada ide baru. Jadi pantang nyerah lah ibaratnya kayak gitu. Nah kalau udah umur-umuran 50, 40 tuh biasanya udah saatnya istirahat ya. Jadi kalau partneran sama orang yang punya bisnis umur 50 tahun, bukan meremehkan 50 tahun, biasanya kan kita udah capek ya. Umur saya juga 40 tahun ya. Jadi kalau partneran itu kayak, wah idenya tuh udah sebenarnya udah nggak terlalu apa namanya, membara lah ibaratnya kayak gitu ya. Teman-teman jadi investor kripto boleh gitu ya. Nih saat saya jadi investor kripto nih, saya dulu pernah beli TKO ya, koin TKO atau Doge nih 1 juta jadi 1,5. Kalau anak muda gitu ya Bapak Ibu ya, saham lama gitu, maunya kripto gitu ya. Wah ini gila nih profitnya gila-gilaan nih teman-teman ya. Ini hitungan 3 hari dapat duit segini. Ini main koin micin nih dulu nih, uang 2 juta jadi 7 juta. Ini dalam hitungan berapa? 1 hari nih guys. Gue pernah 1 hari nih. Beli 2 juta, 7 juta. Ini juga ada ilmunya nih. Nanti nonton YouTube saya aja ya, itu ada ilmunya tuh. Cara milihnya tuh ada 9 teknik milih koin ya. Ini before after juga nih, Shiba Inu dulu saya 1,6 jadi 5 juta gitu ya. Saya beli Akita Inu 600.000 jadi 1,6 gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah pernah seperti ini. Tapi yang kejeblosnya lebih banyak Mas. Ya itu biasanya nafsuan ya. Oke, nah pakai uang kopi ya. Kita lanjut ya. Nah, ini juga ada mining, ada staking, ada software mining nih. Aduh,
ada-ada aja lah. Nah, yang sekarang ini asisten atau pegawai atau pakai software ya. Nah, ini saya mau memperkenalkan ini Moonbot nanti ya. Itu Moonbot tuh keren banget sih teman-teman. Nah, saya mau mau ini dulu ya cerita waktu saya ini manual nih teman-teman. Bisa lihat ya. Ini waktu saya dapat 1 juta sehari nih guys. Jadi ini nggak tidur nih teman-teman ya. Jadi saya main namanya Future. Kemarin ada Mbak Rita ya. Mbak Rita itu main Future juga, modal $50 jadi $600 gelo ya, 700.000 jadi 9 juta ya dalam berapa hari itu ya Mbak Mbak Rita ya. Jadi emang ada ya guys. Nah ini dulu saya mencoba mencari-cari strategi, makanya saya sebut strategi, apa namanya, Rocket 15. Jadi Rocket 15 itu apa sih? Pakai time frame 15 menit. Nah jadi ini analisa candle ya. Ini sebenarnya ilmu umum sih tapi saya gabung-gabungin aja ya. Ini ilmu saham sih sebenarnya saya pakai di kripto ya. Jadi gini, strateginya tuh gini, cari yang lagi jatuh banget gitu ya. Terus ini kan contoh seperti ini, cari yang 2 candle ijo ya, begitu jatuh banget terus ini candle ijo, berikutnya candle ijo, udah itu beli. Itu biasanya naik guys, gitu ya. Tapi harus dalam posisi sideway ya, sideway atau bullish ya, nggak boleh bearish ya. Kalau turun-turun bearish gitu jangan masuk ya. Ini kemungkinan menangnya cukup gede nih teman-teman ya. Nah kayak gini nih, naik gitu ya. Wah saya dapat berkali-kali nih teman-teman ya. Bisa 1 juta ya sehari ya. Nih kayak gini kan. Kalau udah merah jatuh ijo, terus ijo lagi beli nih. Udah pasti naik, tapi jualnya juga tipis-tipis aja ya. Nah, ini kan enak ya. Nah, ini saya mau cerita Bapak Ibu, ini saya mengerjakan ini manual. Nah, nanti ada robot yang mengerjakan ini nih Bapak Ibu ya. Jadi dia akan beliin di bawah, begitu jual, profit kecil dijual. Kalau ini kita nungguin sendiri nih. Makanya saya tuh sampai sakit-sakitan Bapak Ibu. Bahkan saya catetin di kertas begini ya. Ini apa namanya? Sticky note ya. Jadi mana sih yang candlenya udah 2 hijau saya catat ini Kava. Ini lebih banyak lagi nih catatan saya, meja saya ini di bawah ini full nih guys. Itu sampai berapa bulan ya. Gila. Capek banget Bapak Ibu. Capeknya ngapain? Ngeliatin satu-satu kan, ngetikin dulu Susi USDT. Terus Doge, ngetikin satu-satu. Jadi saya bikin trading view tuh saya catetin, saya ketikin satu-satu, habis dapat saya catetin di sini, ya udah itulah yang membuat saya 1 juta sehari. Nah, terus ini catatannya ya. Ya udah karena tiap hari begitu ya, wah masuk rumah sakit saya Bapak Ibu ya. Masuk UGD guys. Saya biasanya sudah tahu nih punya ramuan sakti warna kuning ini nih. Nah, saya nggak pernah dirawat di rumah sakit Bapak Ibu ya. Saya tahu nih kalau saya sakit demam biasanya tuh habis trading forex, trading kripto, nah itu biasanya sakit gitu ya. Karena emang nggak tidur ya. Teman-teman cobain deh namanya trading forex, trading kripto. Kalau saham itu enggak hitungan ya, saham itu kan cuma sampai sore ya, malam bisa tidur. Kalau forex itu 24 jam ya, kripto 24 jam. Enggak ada habis-habisnya, Bapak Ibu nggak akan berhenti deh, beneran deh kayak, maaf ya kayak narkoba kali ya, habis ini sakau. Wah, jadi namanya handphone tuh kalau udah profit itu habis ditaruh diambil lagi, ya enggak sih? Ya enggak teman-teman yang main kripto? Lihat, gila udah profit. Habis ditaruh enggak sampai berapa detik diambil lagi dilihat. Lumayan dan naik ya. Itu akhirnya masuk rumah sakit ya. Saya 3 kali masuk rumah sakit saya pikir, "Wah gila ya, udah nggak mau trading lagi lah saya," gitu ya. Masa sih matinya gara-gara beli Doge ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada solusi bagus banget ya namanya Moonbot ya. Ini software yang bantu beliin Bapak Ibu. Jadi ibaratnya sebenarnya kita yang lakuin tapi ini dilakukan oleh, bot ya namanya Moonbot ya guys. To the moon nih logonya ini ya. Ini by the way katanya akan menjadi robot resmi pertama di Indonesia guys, namanya Moonbot ini ya. Kenapa? Karena dia saldonya itu kita nanti ada di Binance ya, saldo kita di Binance, saldo kita di toko kripto. Jadi saldo kita tuh ada di dompet kita masing-masing ya, di mana kita biasa main kripto tuh di toko kripto. Indodax sekarang ya Indodax nggak ada ya, nggak bisa dikonekin ya. Nah kalau robot-robot sebelumnya kan ditaruh di broker yang di mana brokernya punya sendiri katanya gitu ya. Makanya duit kita dicomot ya. Kalau di sini kan duitnya ada di dompet kita sendiri. Nah, kita beli Moonbot-nya, sewa Moonbot-nya itu untuk beliin yang itu tadi tuh yang kayak kalau udah di bawah tolong beliin ya bot gitu.
Nah, nanti teman-teman kalau udah pakai Moonbot kayak gini teman-teman, nah ini buy sell buy sell buy sell buy sell-nya itu kelihatan ya teman-teman ya. Ini jadi kalau buka akun Binance-nya, ini bukan punya saya baru mulai guys. Saya baru 2 minggu ya. Ini punya Ken, Ken itu udah 3 bulan ya, 6 bulan apa ya? Karena saya dulu nungguin legalitasnya dulu ya. Oh ternyata, Maret ini dapat ya Bapak Ibu legalitas EA-nya. Jadi nanti kalau robot trading itu regulasinya itu ya, ini jangan direkam ya guys. Bodoh bocah. Kalau legalitas nanti dulu ya, nanti tunggu Maret aja ya. Untuk untuk legalitasnya itu Maret. Jadi nanti itu kayak asuransi Bapak Ibu. Jadi bocorannya regulasinya Bapepti itu kayak asuransi ya. Jadi kayak asuransi kan kalau mau jualan asuransi harus punya AAJI ya. Nah, nanti tuh perusahaan robot itu harus punya namanya WAP ya. Jadi kayak license WAP, license bahwa apa sih license WAP itu apa ya? Gua kemarin tuh dijelasin ya. Kemarin ownernya Moonbot ini udah nongkrong sama kita ya di FX ya. Dan ya sekarang kita nongkrongnya bukan sama bukan sama leader ya, tapi sudah sama ownernya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-teman masuk klub 100 ini Moonbot-nya di dalam bagian klub 100 kita bisa nongkrong ya tiap Selasa di FX ya sama ownernya langsung ya. Mantap banget ya. Jadi gini teman-teman ya, ini nih kerjaan robot nih buy sell buy sell buy sell buy sell buy sell. Ini bayangin ya kalau kita yang kerjaan kita nggak tidur nih guys. Ini beli di sini jual di sini, beli di sini. Dia ngambilnya cuma 1,5% ya Bapak Ibu. Jadi kebeli dijual 1,5%. Jadi artinya wah ini keren loh teman-teman. Karena gini nanti kalau misalnya kita lagi floating dia kan tetap buy sell di bawah ya. Nah Ken itu waktu masuk 6 bulan lalu kan Bitcoin tuh harganya 40.000 tuh di atas. Nanti kan ada nggak ya? Nanti kalau kan ada dia biar cerita ya. Nah terus Bitcoin kan hancur kan, berarti kan banyak yang nyangkut di atas kan Bitcoin-nya. Itu modalnya $5.000, sekarang itu 5.700, artinya profit guys. Jadi dia beli salah di atas, tapi sepanjang perjalanan 6 bulan itu jatuhnya profit. Kok bisa profit? Karena bayangin teman-teman, yang nyangkut itu nggak apa-apa, di atas itu nyangkut kan. Tapi kan di bawahnya itu kan buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. Jadi dihitung secara total profitnya masih profit. Itu hebatnya robot ya. Lah kalau kita manual, bayangin ya kita beli di atas salah, jatuh, udah gitu pasti malas deh. Aduh, padahal di bawah itu ada peluang buy sell buy sell buy sell buy sell lagi gitu ya. Itu biasanya kita udah tinggalin terus kita bilang kripto itu nggak ada duitnya gitu ya. Ini nggak ada yang nanya apa ya? Pada diem aja. Mudah-mudahan pada nyimak ya. Jadi kalau nanti teman-teman pakai Moonbot itu ibarat kayak pegawai kita ya. Ya anggap aja kita jualan tahu goreng lah, gerobak ya. Ini dia target kerjanya selama 6 bulan ini si Ken tuh cerita ya, paling jelek itu 5%, paling bagus tuh 20% ya guys, sebulannya ya. Jadi lucu nih guys, jadi selama 6 bulan itu nggak pernah namanya nggak profit ya. Tapi ini bukan profit pasti ya, nggak kayak zaman dulu ya. Ini pasti profit enggak ya guys. Jadi ini kadang 5%, kadang 1%, kadang 20%. Karena ini real trading guys. Uangnya ada di toko crypto Binance. Nah partner kita, pegawai kita tuh Moonbot. Nah asiknya kalau kita saya jadi memperlakukan Moonbot tuh kayak punya bisnis aja gitu ya. Kayak punya bisnis tahu goreng atau punya bisnis toko baju lah gitu. Misalnya saya punya toko baju, nih kita bayar pegawainya, nih pegawainya kita bayar ya. 2,3 juta ya setahun ya. Jadi sebulan tuh cuma 200.000, jadi bayar pegawai itu 200.000 sebulan. Dia yang kerjain itu tuh jual belinya tuh dia gitu ya. Enaknya kalau pakai pegawai ini kita nggak perlu THR, nggak perlu cari tempat, robotnya nggak pernah cuti, nggak pernah ngajarin, nggak perlu ngajarin robotnya ya. Dia. Tapi ada bagi hasil ya 80-20 ya. Iya dong. 80% kita, 20% kita. Ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke, jadi nanti alurnya kayak gini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman sewa Moonbot-nya, ada yang sewa tahunan, ada yang ternyata ya gue baru tahu ya robot-robot kripto tuh banyak banget di luar negeri ya. Di Amerika tuh udah banyak ya. Ada yang jualin 1,5 juta per bulan, ada yang 3 juta per bulan, banyak ya teman-teman ya. Gue kemana aja ya. Gue baru tahu. Nah ini pentingnya komunitas ya teman-teman. Rajin-rajin ikut Zoom seperti ini ya teman-teman ya. Nah saya baru tahu ya ada Moonbot ini ya. Oke 80 karena kan emang ya maklum lah karena kita dulu kan kuciwa sama bot yang kita sangka benar ternyata tidak benar. Oke, ini nanti ada strategi-strateginya. Nah, ini seru nih. Nanti jangan tutup ya karena Mas Siswandi ya Om Siswandi akan ngajarin cara ngatur strateginya ini. Nah, Bang Jemi juga jago. Bang Jemi ada di sini ya. Bang Jemi juga jago ya. Jadi nanti hasil setiap orang itu bisa hasilnya beda-beda.
tergantung milih strateginya ya. Contoh nih, Bang Jamie itu saya modalnya sama Bang Jamie sama ya, tapi Bang Jamie dapat duit per harinya lebih gede dari saya gitu. Karena waktu saat bullish Bang Jamie itu ganti strateginya menjadi MA. Kalau saya kan pakai default ya, Bollinger sama RSI gitu ya. Apa itu Bollinger RSI? Nanti tungguin Om Sis ya habis ini ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bullish, kalau teman-teman jago strategi, robotnya kita bisa atur Bapak Ibu. Sebenarnya kita kayak trading sendiri, cuma kita yang setting, robot tolong ya nanti kalau jatuh di bawah sini tolong beliin gitu. Kamu yang beliin ya, gue mau tidur gitu ya. Kamu beliin gitu. Seru ya guys. Gila nih, sumpah ini keren banget loh, sumpah ini keren banget ya. Ya ini sebenarnya kayak platform-platform pada umum ya, kayak Amarta, Bizar dan lain-lain ya. Duit kita di Binance ya guys. Binance itu nomor satunya dunia kripto ya, atau di toko kripto juga bisa. Jadi bisa masukin toko kripto atau di Binance. Saya juga bingung ya. Toko kripto kan udah Bapepti tuh. Kenapa anak-anak pada sukanya di Binance? Ternyata toko kripto itu volumenya nggak terlalu besar gitu. Jadi bisa aja pakai toko kripto, cuma buy sell-nya tuh nggak terlalu cepat gitu. Binance kan volumenya kan seluruh dunia ya. Kalau toko kripto kan rata-rata Indonesia aja kan. Jadi tuh buy sell-nya tuh bisa banyak banget ya karena volumenya gede. Jadi orang yang jual belinya lebih banyak di Binance dibanding toko kripto. Itu aja sih. Oke. Nah, ini membuatnya kerja keras, ya Anda ngopi aja ya. Enak tenan ya guys. Nah ini profit-profit yang dihasilkan. Wah ini impian kita semua ya guys. Ini punya Ken ya kalau nggak salah. Ini punya siapa ya? Ini ada Mas Yuni nggak ya? Mas Yuni tuh jadi udah $30 sehari ya, $20 gitu ya. Asik banget ya. 500-600 ribu sehari ya. Ya Allah. Orang setengah mati cari duit 500 ribu 600 ribu sehari. Ini Mas Yuni duduk aja ya. Yang kerja si botnya ya. Tapi ingat ya bagi hasil 80-20. Ingat ya, semua bisnis beresiko. Hasil hari ini tidak mencerminkan masa depan. Oke, guys. Hasil hari ini tidak mencerminkan masa depan. Dari dulu ngomongnya gitu mulu ya. Tapi yang ini bener lah ya teman-teman ya. Amin lah kita udah kapok lah. Sebenarnya bukan kapok sih sebenarnya. Kemarin kan cukup membingungkan juga kan orang dibolehin kalau selama 4 tahun ya. Jadi gini teman-teman ya, robot trading itu selalu menjadi favorit sampai kapanpun, sampai ratusan tahun akan menjadi favorit guys. Tinggal kita milih mana yang benar aja ya. Nah ini ada orang yang udah profitnya 16 ribu guys. Ini 16 ribu kan berarti sudah 200 juta ya. Ini profit hari ini $198 ini nggak tahu ya punya siapa ya. Saya nyomot aja ya. Tapi ini ibarat ini Moonbot ini udah 6 bulan guys gitu ya. Banyak orang juga nunggu gitu. Jadi misalnya gini, teman-teman, aduh gue takut kayak yang kemarin gitu ya. Nanti legalnya gimana. Nah ini Maret ini nanti legalnya tuh katanya Maret ya. Maret ini sudah legal dari Bapepti. Cuma kalau teman-teman mau nunggu Maret ya silahkan gitu ya. Tapi kalau gue lihat sih karena ini uangnya di Binance juga ya. Ya udah masuk aja dulu lah gitu ya. Gitu guys. Oke, ini ada yang modal 7.000. Sebenarnya teman-teman gini loh. Kalau menurut saya ya, saya ini kan pebisnis ya. Saya dagang macam-macam ya. Saya dagang Bapak Ibu tahu saya dagang dimsum Bapak Ibu. Begitu buka itu 16 cabang dulu saya bikin ya, 16 cabang. Tapi begitu buka itu pandemi guys. Gila ya habis buka pandemi ya. Saya baru buka 16 cabang langsung buka itu mitra-mitra pada buka, nggak ada yang keluar guys. GoFood-nya nggak masuk, GoFood-nya belum masuk itu ngantri gitu ya. Oke, udah akhirnya dibuka lagi, muncullah namanya PPKM 1 ya, terus PPKM 2, terus bubar guys. Jadi artinya gini lah, kita mau bisnis apapun itu sama-sama bisa hilang duit juga, bisa beresiko juga gitu ya. Iya bener ya, tapi endingnya duitnya hilang. Nah bener ini. Ya itu yang kita bingung Pak. Kok ada towernya gitu, kok di loss gitu ya sama negara ya. Tapi yang jelas yang ini teman-teman, kalau dulu kan ditaruh di broker asing ya, di broker di mana kita broker tuh nggak tahu. Kalau ini kan benar-benar duitnya di toko kripto kita sendiri. Jadi kita mau ambil, ambil aja. Mau WD all aja. Iya, ini uangnya kan di Binance ya sama di toko kripto ya. Itu bedanya sih sama yang sebelumnya ya. Oke. Oke, ini kayak gini. Kita lanjut ya. Nah, saya mau membandingkan ini sama bisnis konvensional nih teman-teman ya. Ini ibaratnya gini teman-teman. Kalau saya mengibarat tuh karena saya punya toko baju ya. Saya mengibarkan ini sama-sama kayak misal saya buka toko baju sama saya buka toko baju di Moonbot gitu ya.
bisa disewa. Udah jalan 6 bulan Mas Oppo gitu ya. Jadi anggap aja teman-teman mau bisnis baju ya. Jadi gini, contoh kalau bisnis baju itu kita pakai pegawai. Pegawainya itu kita suruh beli baju di Tanah Abang, suruh pilih baju-bajunya, terus suruh jualan di toko bajunya. Kita di rumah aja ya. Jadi kita kayak gaji pegawai, dia suruh cari baju di Tanah Abang, beli, terus dijual lebih mahal di toko Anda sendiri gitu ya. Nah kalau Moonbot ini ya sama. Jadi kita kayak pegawai, pegawainya itu Moonbot ya. Dia suruh beli kripto, ya, suruh pilih kriptonya, terus dia yang suruh jualan. Jadi tiap hari 24 jam dia jualan gitu ya. Ini resikonya sama ya Bapak Ibu. Resikonya bisa salah pilih desain nih guys. Bisa juga nggak laku, bisa ada sisa stok. Sisa stoknya bisa dijual rugi atau ditunggu sampai laku. Sama ya. Jadi waktu kita nanti, jadi teman-teman gini ya. Nanti begitu kita punya Moonbot itu kan beliin koin ya, kripto ya. Nah koin kripto itu ibarat kita beli baju ya, stok bajunya ya. Jadi kalau floating itu adalah bagus, berarti robotnya kerja ya. Kalau zaman dulu kan lihat, wah floatingnya banyak banget loh. Justru kalau floating itu artinya robotnya kerja, dia beli barang stok. Nah Bapak Ibu tahu kalau di toko baju ya, ini kan mau Lebaran ya. Itu 3 bulan sebelumnya itu saya udah nyetok baju loh Bapak Ibu. Udah nyetok baju ya, udah beli baju, udah ngeluarin duit banyak untuk siap-siap 3 sampai 6 bulan lagi. Nah, jadi kalau Moonbot itu sama ya, nyetok baju ya. Jadi dia nyetok koin ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih bantuin jawab Bu Susi. Ini di spot, jadi jangan future lah. Future tuh mah kayak judi ya guys. Ini jangan kaget ada floating. Floating itu bagus. Floating itu artinya robotnya lagi nyetok barang. Ya nanti dia jual. Kan beli barang kan belum tentu langsung laku ya. Jadi nanti ada yang laku, ada yang nggak laku gitu ya. Yang belum laku ini disebut di dalam dunia trading itu namanya floating. Jadi belum rugi ya kalau kita belum jual. Nah, menariknya di sini kan ketika si Moonbot-nya beli, ya udah tungguin aja dia nanti jualin ya. Saat naik lagi dia aja yang kerja. Kita mah tinggal tidur aja ya, guys. Gitu. Nah, ini ya ibarat kayak toko baju ya. Ini Sila Dara. Ini tokoku nih, teman-teman, mampir ya. Di Tebet nih namanya Blue. Oke, gue jadi promosi ya. Nah, jadi biarkan Moonbot bekerja. Ini sama seperti kita punya toko, pegawai kita bayar, biarkan dia bekerja. Nah, tiap bulan kita lihat ya, itu menghasilkan profit berapa. Jadi ini kan stok-stok bajunya kan berarti stok-stok kripto lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini kan dijual-jualin ya. Nggak mungkin semuanya langsung laku dalam sekejap ya. Kita misalnya nyetok 200 baju, besok buka 200-nya langsung habis gitu. Enggak ya. Ya di Moonbot tuh sama. Moonbot akan beliin kripto-kripto nih, contohnya nih Doge, nih Shiba, ini Bitcoin. Jadi begitu kita nyetok, Moonbotnya nyetok belum tentu langsung laku. Jadi ditunggu nanti naik 1,5%, ada yang nawar, gue mau beli topi ini. Oh iya, ini misalnya harganya 50.000, ya udah beli ya 55.000, ya udah gue beli deh gitu. Nanti profitnya lucu teman-teman ya. Profitnya cuma 3.000, 5.000 perak gitu ya. Karena dia sekali ngambil tuh $15 Bapak Ibu. Jadi modalin satu koin $15, naik 1,5% udah dijual. Jadi kita kayak profit cuma $1 gitu, tapi banyak banget ya. Nah, apaan averaging one shot? Nah ini kayak gini. Ini nanti dashboardnya teman-teman ya. Nanti Om Siswandi abis ini akan buka secara live ya dashboardnya Om Sis. Jadi gini, ini contoh, ini berarti modal kita ya. $165 nih contoh, berarti 2 juta ya. Ini anggap aja kayak kita punya toko ya. Terus kita kasih duit nih sama si pegawai kita. Pegawai kita namanya Moonbot ya. Moonbot, ini aku punya modal nih. Ini kan modal gua kan 200-an ya. Ini gua ada modal 200-an. Nih, tolong lu ke Tanah Abang ya, tolong beliin baju ya. Sana Gi, go ke Tanah Abang. Ya udah. Begitu di Tanah Abang dia beliin bajunya. Nah, yang dia pilih itu $75 ini ya. Jadi kalau udah jadi koin dia akan pindah ke kanan. Nah, kayak gini ya. Terus Moonbot nanti laporan, guys. Bagus banget laporannya. Dia laporan tuh pakai Telegram ya. Dan dashboard-nya bisa dilihat. Ini connect sama Binance kita. Jadi sama persis sama Binance kita. Makanya ada namanya IP binding ya. Nah, nanti dia laporan. Bos, Ogut udah beli nih $75 nih. Yang gue pilih $75 ya. Masih ada sisa duitnya nih bos. $165. Ini gue belum pakai nih duitnya. Kenapa? Kok nggak dihabisin aja? Nggak ada peluang bos. Yang bagus-bagus desainnya $75. Nah, ini akan menjadi modal. Ibarat nih stok baju. Ini namanya floating guys gitu ya. Jadi kalau misalnya jujur ya, gue lebih seneng kalau modal gue dihabisin buat di sini gitu ya.
Saya punya temen namanya Refatai, jago trading forex ya. Dia tuh punya quote bagus banget ya, "Jangan sampai ada uang di atas meja," gitu. Artinya apa sih? Lu kalau punya duit jangan ditaro, itu harus dijadiin baju terus jualin gitu, atau pokoknya lu punya duit itu harus segera diputar ibaratnya kayak gitu ya. Makanya kalau nanti floating-nya gede itu makin seneng sih sebenarnya, artinya robotnya kerja keras nih. Jadi artinya kita punya stok banyak yang nanti siap dijualin gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kredit nih apa? Ini namanya gas fee ya guys. Ini, aduh nanti Om Sis aja yang ceritain ya. Ini kayak ya ini buat bayar, ini ya sewa pegawainya ya. Kan kita nanti ada bagi hasil 80/20 kan. Jadi profit kita utuh di Binance ya Bapak Ibu, misalnya profitnya 1 juta. Tapi teman-teman jangan seneng dulu ya, 1 juta itu bukan profit kita ya. 20% ya, 200 ribunya itu punya bagi hasil sama si pegawai kita ya, si Moonbot-nya itu ya. Jadi nanti kan si Moonbot itu nggak bisa nyomot duit kita di Binance ya, karena Binance itu kan dijaga itu mau duit-duit kita gitu ya. Nah, teman-teman yang harus inisiatif ya, jadi 200 tiap kali profit profit 200 ribunya ya, 20% itu pindahin ke namanya ke Moonbot ya, dipindahin ke sini. Ini supaya ada jalan, ini kayak bensinnya lah. Kalau nanti habis, misalnya nih, teman-teman kan ini kan nanti dipotong terus ya, 20% dipotongnya dari sini guys. Nah kalau habis, nah pegawainya ngambek nih, ibaratnya nggak dikasih uang operasional gitu ya. "Bot, lu kok nggak kerja Mun Bot?" gitu. "Lah gue mau ke Tanah Abang lu kagak kasih duit buat nge-Grab ke sana," gitu ya. Ini jangan sampai habis ya, jadi dipotongnya di sini nih 20%-nya ya. Jadi dia nggak bisa ngambil dari Moonbot. Wah gila ya, seru ya. Seru ya, ini cara baca sederhananya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan punya dashboard kayak gini, cara baca sederhana. Jadi kalau nanti teman-teman di koin asetnya banyak banget, itu bagus menurut saya ya. Nggak tahu ya menurut teman-teman ya, menurut gue sih bagus karena gue pebisnis baju. Kalau gue uangnya dihabisin jadi baju semua itu bagus ya, karena siap dijual ya. Daripada duitnya di atas meja gitu ya. Oke, jadi resiko Moonbot ya kayak gini ya, ada barang yang tidak laku ya, ada barang yang jadi misalnya teman-teman ya, ternyata di sini nih, ini udah dijadiin $75, terus ternyata waktu beli, ternyata belum ada yang mau beli nih, misalnya teman-teman beli Shiba ya, belinya ketinggian nih, Moonbot-nya ngaco nih, lagi ngelamun dia gitu ya misalnya ya. Terus udah berbulan-bulan nggak laku-laku gitu, aduh payah nih Moonbot-nya nih, ya udah teman-teman jual aja langsung di Binance, duitnya diambil, tapi berarti dijual rugi. Sebenarnya sama aja kayak kita punya toko baju nih teman-teman ya. Kalau saya kan biasa udah pasti kalau saya stok baju kan biasanya 60 piece ya, udah pasti nggak akan laku semua ya. Pasti ada sisa lah, misalnya sisa-sisa 5, 7, nah itu biasanya saya sell gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau sell, nggak mau dijual paksa, ya udah, berarti tungguin aja ya, sampai nanti harganya naik lagi gitu ya. Oke, nah ini ya beberapa teman-teman ya, ada yang modalnya 1.000, profitnya 9% per bulan, ada yang profitnya 11% per bulan dan 14% sebulan. Dan teman-teman jangan kaget ya, nanti misalnya teman-teman ini kan namanya real trading ya. Begitu teman-teman masuk, beli Moonbot, ternyata Moonbotnya kerjanya lagi ini nih, lagi kacau nih, misalnya lagi apa, lagi ngelamun gitu ya. Ternyata yang dibeli salah gitu ya. Jangan kaget ya, bukan berarti ini selalu bagus ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, tapi ini yang kalau nanti ini ada Moonbot dengan money management, wah ini keren ya. Ini keren banget sih kalau teman-teman setengah mau duduk diam dapat duit nih yang kalau suka ngatur-ngatur ya. Ini kemarin gue ketemu Om Vincent sama owner-nya tuh si Mike ya, Michael ya. Jadi ada strateginya ya teman-teman ya. Jadi robotnya kadang dimatiin, kadang dinyalain, kadang dimatiin, kadang dinyalain gitu ya. Itu strategi khusus dengan money management ya. Kalau gua mah enggak mau matiin nyalain ah. Kan kita mau tidur ya, dapat duit biarin aja dia kerja terus ya. Nggak apa-apa profitnya nggak usah terlalu besar ya. Kalau Om begitu kali ya. Disclaimer ya guys, semua bisnis beresiko. Ini hari ini saya udah mulai lebih disclaimer lagi nih. Profit hari ini tidak menjamin profit masa depan. Kalau teman-teman udah kapok nggak usah masuk lagi lah beneran deh. Jadi kalau udah beli, pastiin nggak baper, nggak marahin yang beli. Kan ini kan ada referralnya ya teman-teman ya, jangan marahin yang jual ya. Mereka juga pakai gitu ya, mereka juga bisa juga nyangkut gitu ya. Pokoknya intinya gini deh, pokoknya teman-teman harus mindset-nya pengusaha gitu ya. Ini adalah bisnis,
Tidak semua bisnis bagus, semua bisnis beresiko. Jadi nggak boleh baper, nggak boleh marah. Kayak zaman dulu ya, udah dibilang ini beresiko gitu ya. Iya nggak apa-apa, santai kok gitu. Gue udah pengusaha tuh, tapi begitu begitu ngaco marah-marah juga. Nggak boleh ya guys di sini. Pokoknya kok uh, jewer ya kalau ada yang marah-marah ya. Kalau marah-marah jangan ikut ya guys. Nah, gue mendingan gitu aja lah ngomongnya. Nah ini Moonbot tuh rajin memberikan laporan tiap hari nih, lucu ya, makanya di WA group tuh rame ya teman-teman. Wah, hari ini transaksi saya ada 15 transaksi. Jadi robot si Moonbot itu jual beli kayak di toko baju, dia jual beli sampai 15 kali gitu ya. Beli, jual beli, jual beli. Bukan jual beli ya, ada yang namanya dia beli lagi, beli lagi. Kan ada yang averaging ya. Ini lucu ya, nanti kalau misalnya kriptonya lagi naik, itu isinya nanti di Telegram tuh profit taking, profit taking, profit taking, profit taking, profit taking, profit taking, profit taking. Jadi nanti teman-teman akan dikasih laporan itu di Telegram ya. Wah, ini pekerjaan menyenangkan sekali dari pagi sampai malam kerjaan kita ngeliatin gini. Waduh, profit taking, profit taking. Waduh, mantap. Tapi lucu nih lihat nih teman-teman ya. Profitnya lihat nih ya. 1.700. 5.000, nanti ada 15.000 gitu ya. Profitnya kecil-kecil banget ya teman-teman. Namanya juga ngambil profitnya 1,5% gitu ya. Jadi enak sih sebenarnya ngambil ini, ibarat kalau teman-teman itu main grosiran lah. Nggak apa-apa lah. Banyak loh teman-teman di Shopee, Tokopedia kan orangnya main gitu ya, main massal ya. Nggak apa-apa profit gue cuma 2.000 perak tapi gue bisa jual 100.000 pieces gitu ya. Nah ini kira-kira kayak gitulah. Ini gayanya Moonbot ya. Sehingga dengan kayak gini nggak ada yang nyangkut, itu nggak ada yang terlalu lama ya. Jadi abis beli jual, beli jual, beli jual, beli jual. Keren ya guys. Oke, apalagi ya? Oh, langkah memulainya buat akun di toko kripto, isi saldo sesuai Anda mau trading, sesuai Anda mau trading pakai uang kopi aja ya guys. Ya, jangan jual rumah ya. Terus kita beli sewa Moonbot-nya, terus isi gas fee-nya, bensinnya ya. Terus setting strategi deh. Wah, ini yang pembicaraan paling seru tuh di FX itu setting-setting strategi. Jadi misalnya saya profitnya lebih gede dari Bu Susi nih. Wah, mantap ya. Ternyata waktu saya bikin tutorialnya salah. Maaf ya. Terus sudah dibetulin ya. Nah, ini strateginya nanti mau dibahas Om Sis nih. Mantap nih Om Sis. Oh ya, by the way teman-teman ya. Tahu nggak sih kenapa pemerintah itu sayang banget dengan robot-robot ini ya, tapi robot yang benar ya. Karena gini loh, ini yang berhubungan dengan kripto kan. Ya, berhubungan dengan kripto ya. Kripto itu menyumbang pajak gede banget loh guys. Jadi kalau kita nih pakai Moonbot, itu kan jual beli ya. Nanti pas kita cairin di toko kripto ke BCA itu kita bayar pajak. Makanya Bu Sri Mulyani itu seneng banget ya. Pemerintah berhasil kantongin 231 miliar. Jadi kalau teman-teman pakai Moonbot, itu nanti kalau misalnya di toko kripto nyairin ke toko kripto ya, itu kan kita bayar pajak ya. Itu kita disayang negara guys. Kita ngebangun negara loh guys. Ngeri ya. Makanya mantap lah, ini sebenarnya kita disayang lah guys harusnya ya. Sama seperti mesin 35 ya. Kita disayang juga ya. Oke, kayak gitu ya. Ini kalau di toko kripto terdaftar Bapepti kita dipotong PPh pasal 22 ya. 0,1%. Tuh, mantap kan. Nah, ini yang ngeluarin Moonbot tuh siapa sih? Ada namanya PT Sukses Integritas Perkasa ya, namanya PT SIP. Jadi SIP itu udah 6 tahun ya. Dia apli ya guys. Dia apli udah 6 tahun, yang punya anak muda. Dia ngeluarin teknologi baru, dia ngeluarin namanya Moonbot ini ya. Nah, gue kemarin ketemu seneng banget ya. Dia akan mau bermain dengan produk-produk teknologi sekarang. Jadi kalau emang nanti metaverse bisa dijual, direferalkan, atau nanti NFT bisa direferalkan, dia akan bikin Bapak Ibu. Nah kan yang udah jadi ini Moonbot kan. Jadi dia akan selalu cari sesuatu yang baru. Wah keren ya guys. Artinya kita nanti sebagai apa ya, partner itu kita bisa ikutan jualan ya. Lah untungnya apa sih buat kita kalau kita jualan ya guys? Buat apa gue presentasi gini ya? Pasti ada maunya ya. Ya, ya kayak kita jadi sales Avanza lah gitu, atau sales BMW ya. Kita jualan BMW gitu. Nah kita ini jualan Moonbot guys, gitu ya. Nah nanti Moonbot itu ada sertifikasinya ya sebagai penjual ya. Jadi kayak AAJI-nya ya. Nah ini harganya nih teman-teman ya. Harganya tuh ada yang 2,3 juta. Kalau ini kan bayar sewa setahun ya. Jadi SIP ini
karena di-bundling ya, jadi kita dapat serum nih guys. Jadi sebenarnya kita nggak rugi ya. Begitu beli ini dapat serum, terus dapat fasilitasnya robot ya guys, Moonbot itu ya, Moonbot Crypto ya, selama setahun ya. Kalau beli yang 11 juta, kita dapatnya 7 tahun sewanya. Jadi gaji si Moonbot-nya selama 7 tahun. Nah, ini ada yang sekali bayar seumur hidup nih, kayak SB1M aja nih, 23 juta nih guys. Ini nggak usah bayar gaji pegawai lagi ya. Itu ya. Oh, nanti bedanya apa? Ya, nanti ya. Saatnya work from home, kerja sambil ngopi. Lah ini kita mah nggak kerja ya, yang kerja Moonbot ya. Ini kok slide-nya masukkan ke sini ya. Oh ini saya mau cerita ini tentang affiliate marketing ya Bapak Ibu ya. Saya senang banget bisnis-bisnis affiliate Bapak Ibu ya, karena affiliate itu bisnis yang orang yang punya barang, yang produksi, yang repot orang lain, tapi kita dapat profit karena jualan. Kita mau cerita ini ya, Moonbot ini demand-nya tinggi banget ya. Orang itu yang namanya ya, ini kalau teman-teman tahu ya, robot trading itu ada 500.000 orang Bapak Ibu ya. Dari sebut aja lah ya, NET, ATG, apalagi sih DNA, 19 banyak ya. Tapi memang itu kan ngawur semua ya teman-teman ya. Bapak Ibu tahu nggak yang protes itu nggak sampai 1.000 orang loh. Mereka yang marah, yang protes itu nggak sampai 1.000 orang loh. Maksudnya yang benar-benar sampai ngelapor ya. Loh 400.000 orang itu ngapain Bapak Ibu? 400.000 orang itu yang nggak protes, itu mereka tahu bahwa ini bisnis beresiko gitu ya. Artinya mereka itu juga sebenarnya lagi mencari-cari seperti ini gitu. Lagi mencari software ya, ini kan sebenarnya software ya. Mereka tuh lagi cari software yang bisa mengerjakan bisnisnya mereka gitu ya. Artinya demand-nya tinggi banget guys. Jadi kalau teman-teman nanti udah pakai dan bagus ya, cerita ke teman itu dapat ini ya, saya langsung cerita profit yang ini aja ya. Profit itu banyak banget ya. Income kita sebagai penjual tuh banyak banget ya guys. Mas kalau sebagai penjual resmi nggak? Karena kita kan di SIP-nya ya, kita jual serum ya. Nah itu resmi Bapak Ibu. Karena kita dapat ya udah namanya udah masuk apli ya guys. Udah resmi ya. SUPL-nya resmi ya. Tinggal robotnya ini yang Maret ya Bapak Ibu, namanya EA ya. Namanya sertifikasi EA ya. Itu Maret nanti. Jadi gini, kalau misalnya kita nih misalnya contoh saya, bapak saya ikutan beli ya software ini ya. Bapak saya beli. Nah, nanti bapak saya kalau profit itu cuma 80%. Nah, 20% itu sebenarnya untuk Moonbot. Nah, Moonbot itu bagi-bagi kepada kita yang sudah merekomendasikan gitu ya. Jadi 10% Moonbot, 10% itu si affiliate ya, si yang merekomendasikan ya. Jadi kita sendiri dapat 1% guys. Ini ngeri banget ya. Jadi kebayang nggak sih? Saya kan merekomendasikan sama Om Siswandi nih. Jadi kalau Om Siswandi nanti satu hari profitnya $1.000 ya, saya dapat 1% Bapak Ibu. Dapat $10. Yang ngasih bukan Siswandi, yang ngasih Moonbot ya guys. Nih kita dapat 1%. Nah ini kalau kita bangun tim ya, ada pairing, ada word pool nih 5%, 4%. Bayangin ya, jadi kalau kita merekomendasikan ini ke bapak kita atau ke teman kita dan mereka profit terus, kita dapat uangnya tiap hari guys, bahkan tiap detik ya. Setiap mereka profit kita dapat bagi hasilnya 1%. Ini persis kayak investor gue ya, setiap gue profit gue bagi hasil. Investor gue duduk diam dapat duit di sana ya. Ini ada contohnya nih teman-teman. Jadi contoh nih, profitnya $1.000 nih. Ya, misalnya ini Anda nih, Anda punya ada yang beli nih namanya Siswandi nih. Siswandi profitnya $1.000 nih sehari nih guys. Nah, Siswandi dapat $800. Nah, $200-nya di Moonbot ya guys. Nah, Moonbotnya ngambil 100 ya buat operasional dia. Nah, 10% tuh dibagi. Nah, kita dapat $10 gitu ya. Ini kok baru dari satu orang ya. Lah ingat ya, investor robot trading yang kemarin 500.000 orang guys. Penasaran gak sih ngitung ya? Kalau teman-teman dapat 100.000 member ya. 100.000 aja ya. 100.000 dikali $10 berapa nih? $1 juta ya, 15 miliar Bapak Ibu ya. Aduh, dan ini bukan income terbesar ya, nanti income-nya ada lagi. Menarik sih teman-teman ya. Oke, kayaknya cukup sini. Kita lanjut ke Om Siswandi ya. Nah, Om Siswandi akan mau buka dashboard-nya. Bagaimana cara setting strateginya. Om Sis, udah selesai belum mandinya? Hadir. Oke. Om Sis, ini kan lagi direkord. Ya, Tanya jawabnya di belakang aja ya. Oke, saya lanjut sampai selesai dulu ya. Beres. Oke, siap. Oke, moga Om Sis. Oke, malam teman-teman semua ya.
ketemu kembali ya. Ini tadi Mas Berto udah jelasin dari awal sampai akhir ya. Cuman saya akan melihat Moonbot ini ketika saya sebagai seorang trader ya, teman-teman. Kebetulan saya trading itu dari tahun 2005 sampai sekarang. Saya masih klik-klik chart ya, teman-teman. Nah, ini saya hanya sharing berbagi sedikit. Ketika kita trading sendiri ya teman-teman, itu pertama harus memiliki skill trading, itu pasti ya. Karena kalau nggak punya skill trading, ya pasti Anda akan, saya jamin 100% akan kehilangan uang di market ya. Kemudian harus mengerti ilmu analisa market, teknikal, fundamental, dan parameter trading. Juga harus memiliki trading plan jelas ya, udah punya skill, punya ilmu ini, juga harus memiliki strategi trading, harus memiliki trading plan namanya ya. Dan juga harus memiliki jam terbang tinggi, punya ilmu doang secara teori, tanpa pernah praktek, tanpa pernah action, totally saya yakin Anda akan kehilangan uang di market ya. Kemudian juga harus memantau chart sesering mungkin. Tadi Mas Berto juga jelasin ketika kita trading, biasanya sebentar-sebentar kita akan lihat chart ya, dan membuat hidup kita menjadi kurang tenang ya. Kita akan merasa terasing juga ya ketika kumpul sama teman-teman, kita akan asik dengan handphone kita sendiri untuk lihat chart. Karena kalau udah lihat chart, film sebagus apapun, avatar pun akan kalah dengan chart ya kalau kita sudah trading. Nah, ini paling penting ya teman-teman, mengetahui ilmu money management. Ini paling penting dalam trading menurut saya. Punya skill, punya ngerti teknikal, fundamental, tapi kalau money managementnya berantakan, ya akan loss-loss juga gitu ya. Dan juga ini ya, memiliki psikologi trading yang baik. Biasanya kalau kita nggak memiliki ilmu psikologi yang trading yang baik, kejiwaan kita agak sedikit terganggu ya, teman-teman. Atau terguncang ya biasanya. Ini biasanya. Kalau teman-teman nggak mengalami ini, Anda hebat ya. Nah, nanti sedangkan kalau kita trading pakai Moonbot, itu semua kita nggak harus punya ya. Skill nggak harus. Kemudian ilmu analisa ini juga nggak harus ya, nggak harus dimiliki, nggak harus memiliki trading plan. Ya ini memiliki ding ya. Nanti kita ulas di depan ya teman-teman ya. Jam terbang juga nggak harus. Pokoknya ini semua nggak harus. Teman-teman tinggal duduk manis aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Ini dia. Nah, kalau kita ngomong trading, teman-teman tuh kalau saya ibaratkan seperti pohon ya, teman-teman ya. Ada akar nih ya, semakin besar akarnya, semakin kuat akarnya menancap di pohon, maka semakin tinggi dan semakin besar pohon ini akan bisa tumbuh ya. Ini kita sebut akar itu sebagai money manajemennya. Jadi menurut saya paling penting dalam trading itu adalah money manajemennya ya. Kemudian ada nanti fundamental. Ya nanti kita buka teknikal apa, fundamental apa ya. Nah, fundamental ini sebenarnya kalau dalam trading menunjukkan arah saja. Ya, kalau pohon ini kan hanya satu, kalau nggak ke atas ya ke bawah, sama. Kalau kita ngerti fundamental, kita paham fundamental, kita akan selalu profit ya. Karena kita akan tahu arah market mau kemana, mau ke atas atau mau ke bawah. Ini kalau di forex ya teman-teman ya. Kalau misalnya menurut fundamental harga akan naik ya merem aja kita buy pasti untung. Kalau harga akan turun berdasarkan fundamentalnya tinggal sell aja, harga akan turun kita bisa profit. Ini kalau di forex ya. Kemudian teknikal. Nah, teknikal ini ada banyak macamnya, ada banyak jenisnya dan ini ilmu yang paling disukai kalau dibuka kelasnya ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena memberikan semacam kayak kepastian, tapi kepastian yang semu sebenarnya kalau kita teknikal saja ya. Nah, kalau kita ibaratkan seperti pohon ini ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ya kadang-kadang ada yang balik ke bawah. Kadang-kadang kalau kita menggunakan banyak teknikal analisis, satu sama lainnya itu akan bertolak belakang. Nah, sedangkan kebanyakan para trader belajarnya itu adalah teknikal dulu, ya belajar teknikal rata-rata ya. Ini umumnya hampir 90% trader belajar dari teknikal dulu, kemudian baru belajar fundamental. Ketika dia udah lost di teknikal, dia baru mau belajar fundamental. Ketika udah lost di fundamental, baru belajar money management. Nah, sedangkan nanti kita ini di Moonbot ya, ini berdasarkan pandangan saya teman-teman ya. Di Moonbot itu yang diutamakan dulu adalah namanya money management ya. Nanti kita buka satu-satu ya. Saya singkat-singkat saja. Oke. Nah, technical analysis itu seperti ini ya, teman-teman. Ini saya buka untuk Bitcoin. Ini saya buat garis-garis ini kemarin. Ini saya menggunakan Fibonacci retracement. Dengan technical analysis, teman-teman, seperti ini ya. Saya buang dulu. Nah, ini kan sebenarnya technical analysis kayaknya pasti ya. Kenapa saya bilang kayaknya pasti? Ini lihat ya.
Ini kalau yang udah sering trading pasti akan paham ya teman-teman ya. Nah, akan saya buat garis seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Kemudian sekarang saya kasih angka-angka nih. Set 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 sampai 21.999 atau kita pasin aja sampai 22.000 ya. Ini analisa saya kemarin karena berdasarkan ini secara teknikal Bitcoin akan naik secara teknikal. Kayaknya pasti, tapi ingat bahwa tadi garis-garis ini sebenarnya tidak ada. Jadi menurut saya ini hanya garis-garis imajiner saja ya. Kalau Anda tradingnya pakai teknikal 90% Anda loss ya. Tapi ini akan membantu kita akan melihat kira-kira market akan bergerak kemana. Kita lihat teman-teman ya. Garis-garis ini yang atas namanya resisten, yang bawah namanya support. Kita lihat ya. Begitu jatuh ya dia hanya sampai di sini dan dia coba tes 1 2 3, nggak lewat ya. Ketika nggak lewat dia akan kembali ke atas. Nah, sekarang Bitcoin ada di area 27.700. Ini kalau ditanya kira-kira Bitcoin akan kalau naik sampai seberapa? Ya gampang aja, kalau naik kira-kira akan naik sampai 20.900. So, teman-teman nge-buy sekarang ya harus keluarnya di 20.900. Harus keluar, nggak boleh nawar ya. Nah, ini agak puyeng ya teman-teman kalau belajar technical analysis ya. Tapi saya tunjukin dulu biar teman-teman nanti paham karena kita nanti dalam setting kita akan menggunakan beberapa indikator yang bisa kita pilih ya. Kalau teman-teman sudah biasa trading mungkin atau yang paling sering kita gunakan itu namanya Bollinger Band. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah paham Bollinger Band seperti apa dan bentuknya seperti apa, ini seperti ini ya Bollinger Band. Ini settingan normalnya saja. Nah, keluar ya teman-teman ya. Tadi kan nggak ada nih garis atas, garis bawah, garis tengah-tengah. Kalau teman-teman belajar technical analysis, apapun namanya, apapun nama technical analysisnya, sebenarnya hanya menunjukkan angka namanya support dan resisten. Yang atas resisten sebagai tahanan supaya tidak dia terus bablas ke atas, sedangkan yang bawah namanya support yang akan menahan ya. Kalau kita lihat ini teman-teman, nah kita lihat ya, yang atas namanya resisten. Jadi setiap sentuh garis atas, maka grafik ini akan kembali ke bawah. Ketika sentuh bawah, maka dia akan kembali ke atas. Nah, seperti itu ya cara bacanya Bollinger. Nah, oke. Karena nanti kita akan bermain dengan Bollinger Band. Sebentar ya. Kemudian saya tambah lagi ya, yang paling sering digunakan orang namanya Relative Strength Index ya teman-teman, atau RSI. Mana RSI? Nah ini dia, Relative Strength Index. Nah muncul ya, nah Relative Strength Index itu yang bawah seperti ini ya. Ini ada garis 0 sampai 30, kemudian 70 sampai 100. Ini cara bacanya gampang. Ketika garis yang di tengah ini nih, nanti ketika dia ada di bawah, di antara area 0 sampai 30, maka perintahnya adalah buy. Teman-teman harus buy. Kemudian kalau di 70 sampai 100, maka perintahnya harus jual. Itu ya cara baca RSI. Cuma nanti di Moonbot semuanya udah jalan otomatis, teman-teman nggak perlu mikirin. Oke. Kemudian ada lagi mungkin namanya oskilator ya. Oskilator. Stochastic oscillator. Nah, ini juga mirip-mirip dengan RSI ya, stochastic oscillator. Di bawah buy, di atas sell. Berdasarkan garis ini ya. Nah, ini hanya sekilas tentang technical analysis ya. Kita kembali lagi ke nama tadi saya sebutin ya teman-teman ya, ada technical analysis seperti yang saya jelaskan seperti ini singkatnya. Kemudian ada namanya fundamental analysis ya. Jadi teman-teman kalau di forex ini di forex ya, kalau di kripto kurang lebih sama ya. Karena kemarin ketika ada berita ini nih di forex ada berita merah-merah ini artinya impact-nya besar. Nah, ketika ini bergerak USD jeblok ya, kemarin USD jeblok kalau nggak salah ya. Bitcoin juga ikutan jatuh. Nah, ini gara-gara news ya atau gara-gara fundamental. Nah, kalau teman-teman pintar membaca fundamental, nonton TV, Bloomberg, CNBC, teman-teman akan tahu arah ini akan naik atau akan ke bawah ya. Kebanyakan yang tradingnya fundamental itu lebih profit dibanding yang teknikal. Itu katanya orang fundamental. Tapi kalau katanya orang teknikal ya lebih baik teknikal ya daripada fundamental. Kelamaan soalnya. Nah, itu ya teman-teman ya, teknikal dan fundamental. Nah, saya akan masuk ke sini ya teman-teman. Yang paling penting yang terakhir tadi yang saya sebutkan adalah money management. Ini yang paling penting dalam trading. Kunci dari segala kunci trading adalah money management ya teman-teman ya. Tadi Mas Berto udah sebutin ya. Nih, kalau basic itu ini ya. Kita bisa lihat dari money management dari ini ya. Ada namanya standard mode yaitu 35 step.
Kemudian kalau yang advance itu bisa sampai 100 step ya. Kemudian juga bisa trailing profit nih, bisa pasang trailing profit, ini memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang pro ini juga sampai 100 step. Nah, semakin banyak step akan semakin bagus teman-teman untuk trading ya. Namanya money managementnya. Oke, kita back lagi ya. Nah, tadi Mas Berto sudah jelaskan saya untuk membuka ini ya. Ini yang saya gunakan ya, teman-teman ya. Ini saya gunakan buy amount-nya itu 30 pada standarnya. Semakin gede amount yang kita gunakan, artinya kalau tadi kan ada 33 step ya. Jadi sekali entry saya gunakan angka $30, teman-teman. Ini sangat tidak disarankan ya, kalau teman-teman masih pemula dan takut ya, angkanya 15 aja ya. Jangan diganti. Nah ya, 15 ya. Nanti kita bisa setting 15 ini. Artinya satu kali entry kita menggunakan dana hanya $15 saja. Nah, kalau misalnya kita punya 500, misalnya dana kita $500 ya, teman-teman ya. Berarti kan kita masih ada dana yang siap sebagai dana buffer, sebagai dana penyangganya. Berarti kan ada 485 ya, 485 yang masih standby. Jadi kalau ada apa-apa ini kita bisa gunakan kembali ya. Dan koinnya gunakan satu saja ya. Ini akan jauh lebih aman, teman-teman. Karena trading itu bukan seberapa besar kita dapat profit hari ini, tetapi seberapa kita bisa persisten dan konsisten dalam kita mendapatkan profit setiap harinya, teman-teman ya. Bahkan satu artikel saya baca, ketika teman-teman trading dalam waktu 1 tahun dan bisa menghasilkan 30% tanpa pernah injek, tanpa pernah top up, teman-teman sudah bisa dikatakan sebagai seorang trader profesional ya. Kalau saya ngomong seperti ini banyak yang membantah, lah saya semalam aja bisa dapat 10%. Semalam aja saya bisa dapat 50% bahkan sampai 100% ya. Nggak apa-apa, memang rata-rata trader pemula dapatnya gede-gede. Tapi biasanya akunnya nggak pernah bertahan dari 3 bulan. Rata-rata kena margin call ya teman-teman ya. Karena pengaturan money manajemennya yang tidak bagus ya. Nah, nanti teman-teman, nah yang seperti ini technical analysisnya, nanti kita bisa pilih ya, di Moonbot ini canggih banget. Jadi kita diberikan kebebasan dan keleluasaan bertrading dengan skill, dengan gaya kita masing-masing. Ada orang yang senangnya trading itu cepat ya. Ada yang pengen trading itu santai-santai aja, atau pengennya betul-betul agresif. Tapi semakin agresif ya risiko juga semakin besar ya. Nah, seperti ini, teman-teman, ini kita ada beberapa pilihan technical analysisnya ya. Ada Bollinger Band yang saya sebutkan tadi, saya gambarkan di awal tadi ya. Ada Bollinger Band, ada CCI, ada EMA, ada Fibonacci Retracement. Yang saya pakai juga tadi ada MA. MA ini moving average, pergerakan rata-rata. Ada MACD, ada pivot, ada RSI, ada stokastik, dan ada stokastik RSI ya. Nah, ini kita tinggal pilih salah satu. Teman-teman biasa trading menggunakan yang mana? Bebas ya, bebas memilih. Juga ini ada time frame, kita juga bisa bebas pilih 15M, 15 menit, artinya setiap 15 menit muncul satu candle. Ya, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, atau 4 jam. Nah, ini ada pilihan juga nih, operatornya non, or, dan N. Nah, kita pilih or aja ya. Kemudian technical analysis yang kedua, yaitu adalah menggunakan stokastik RSI. Ini juga sama ya. Nanti kalau udah kita pilih, kita tinggal klik update teman-teman ya. Kemudian kita juga klik update technical analysisnya. Ini harusnya kalau robotnya nggak jalan, ini tulisannya start. Teman-teman bisa klik start, jalan ya. Tapi kalau dijalankan ini, teman-teman akan mengambil seluruh koin yang ada di Binance, bisa ditradingkan, teman-teman ya. Karena akun ini sudah terkoneksi dengan Binance ya. Ini exchange-nya saya menggunakan Binance, ini juga bisa menggunakan toko kripto. Seperti Mas Berto sebutkan tadi bahwa ini adalah dana yang kita lagi nganggur ya, yang ada di Binance dalam bentuk USDT. Sedangkan yang ini adalah saat ini yang sedang transaksi, teman-teman ya. Karena kemarin pergerakan Bitcoin ya turunnya lumayan, jatuhnya luar biasa ya. Maka koin-koin yang lain biasanya ngikut. Dengan begitu, si Moonbot juga mengambil kesempatan ya, ketika harga turun jauh ke bawah dia akan ambil ngebuy ya. Tadi ada yang nanya ini strateginya averaging atau apa ya? Kita strateginya averaging. Averaging setiap kapan, setiap turun 1% kita akan averaging ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya, nanti teman-teman ini ya, ini tombol koneksi kita dengan Binance ya, namanya API binding. Jadi kayak kalau colokan itu kan ada laki-laki, ada perempuannya ya. Anggap aja ini laki-lakinya, Binance itu perempuannya. Nanti kayak dikoneksikan aja, klek. Nah, apapun yang terjadi di sini, di Binance kita akan ikut ya. Ini menggunakan namanya API binding ya, API binding teman-teman. Tinggal pasang-pasang aja, kelar, gampang ya.
Kemudian ini profit yang saya dapatkan ada reportnya. Nah, seperti ini ya, hari ini tanggal 19 Januari saya dapat $6. Ya lumayan ya teman-teman, nggak ngapa-ngapain. Seperti ini saya dapat $6. Ya kurang lebih berapa tuh? 80-an ribu ya. Lumayan lah ya. Kemarin dapat 11. Nah, ini akan ada report seperti ini. Juga nanti juga akan masuk ke Telegram ya, teman-teman seperti ini ya. Nah, ini punya saya nih. Ada profit taking ya. Kemudian ada averaging, ini udah averaging 5. Artinya dia setiap penurunan 1% dia akan ambil averaging. Ketika dia naik 1,5% dia akan di close ya, teman-teman. Oke. Kemudian oke, sampai sini profit. Dan ini ya nanti klik untuk bisa masuk ke Telegram kita, gimana caranya biar kasih report. Ini tinggal klik aja nanti di connect di sini, di connectin klik gitu, connect ya. Dan lebih istimewanya lagi teman-teman, kan teman-teman nggak tahu koin, misalnya banyak yang nggak tahu koin apa yang harus saya tradingkan. Nah, saya nggak tahu koin apa yang bagus gitu ya. Koin yang bagus teman-teman bisa cek di namanya coinmarketcap.com ya teman-teman ya. Ini berdasarkan coinmarketcap.com, ini ada koin yang berdasarkan volume transaksinya ya. Pertama tentu saja BTC, Ethereum. Teman-teman pilih ini aja nih, Bitcoin, Ethereum, BNB ya, XRP, ada Cardano nih, ada Doge, ada Matic ya. Yang teman-teman dari Metaverse ini ada juga Matic di sini. Dia termasuk urusan 10 besar. Nah, teman-teman pilih aja beberapa koin yang ada di sini ya, yang besar-besar. Kenapa tujuannya? Ya memastikan bahwa koinnya tetap ada, tidak delisting, dan terus ada transaksi karena volume transaksinya sudah besar yang tidak mungkin ya bukan tidak mungkin ya, yang kemungkinan hilangnya atau kemungkinan delistingnya kecil. Jadi kita bisa transaksi secara terus-menerus ya, teman-teman. Nah, gimana cara milihnya? Cara milihnya nanti kita setting dari sini juga ya. Ini bisa kita pilih trade. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang warna hijau ini artinya koin-koin yang saya pilih. Bahkan saya juga pilih-pilih koin-koin yang besar ya. Atau kalau di saham itu koin-koin yang blue chip lah. Saham blue chip, saham besarnya ya. Disarankan pakai yang saham yang besar-besar aja ya, BTC, BNB, LTC, ETH ya. Ada. Nah, ini Sol saya matikan ya. Ini kita bisa pilih teman-teman ya. Bebas memilih. Kita memilih koin apa saja yang mau kita tradingkan bebas ya. Nah, yang bawah kan enggak tuh. Nah, semakin banyak teman-teman memiliki pilihan koin, maka kemungkinan profitnya juga semakin besar ya. Tentu saja harus menggunakan money management ya, teman-teman ya. Nah, misalnya ini kita milih koin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau saya ada 13 koin yang saya aktifkan. Tapi settingan saya di sini tadi itu kan cuma 3 ya. Artinya akun saya ini hanya akan memilih 3 koin yang memungkinkan dari 13 koin tadi untuk masuk pasar ya. Jadi kalau kita mempunyai banyak probability kemungkinan, misalnya saya menggunakan RSI tadi ya, saya menggunakan RSI. RSI mana yang saat ini sedang ada di bawah, yang saat bermain di antara 0 sampai 30 dia akan langsung nge-buy ya. Gitu. Dia hanya maksimal bisa 3 koin. Nggak bisa lebih. Ini kalau misalnya kita pakai yang advance atau pakai yang pro, unlimited teman-teman ya. Maksimal koin ini unlimited. Wah, enak banget itu ya. Jadi kemungkinan profitnya juga akan jauh lebih besar dibandingkan kita menggunakan yang basic ya. Karena keterbatasan by amount sama maksimal koin. Ya ini teman-teman ya. Ya kalau yang modal-modal kecil ya memang harus sabar. Modal kecil hasil kecil, modal besar hasil besar. Nah nanti kita bisa setting-setting dari sini semuanya. Oke, kalau teman-teman nanya lagi kenapa harus Binance ya teman-teman ya, kita coba cek Binance Spot. Nah ini ya, di dunia itu paling besar, paling bagus namanya Binance ya teman-teman ya, di dunia. Nah kalau teman-teman nggak mau pakai yang luar, misalnya ini harus di bawah, misalnya di bawah OJK, di bawah Bapepti, pakai aja toko kripto, bisa juga ya, gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Berto, mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ini hanya sekilas, nanti kalau teman-teman sudah join, kita bahas lebih dalam lagi bagaimana cara setting-setting ini semuanya. Halo Mas Berto? Iya, iya. Ya. Oke, Om Sis, lagi dengerin. Oke, siap. Oke. Kayak dongeng ya? Om Sis, ini kan kebetulan ada Om Ken nih. Aduh, Ya. mantap nih Om Ken. Boleh dijadiin itu nggak? Lo Ken, monitor kan? Bro? Lagi toilet ya?
Jadi Broken ini kan ini dokter loh, Bro. Ya. Malah hilang ya? Udah ada kok, ada. Sudah tak jadiin co-host. Oh iya, jadi Broken ini udah pakai 4 bulan atau 6 bulan nah. Mungkin teman-teman biar perjalanan selama 6 bulan ini biar cerita nih, Mas Ken. Mantap mantap. Thank you Bro, udah datang. Halo malam. Ya Bro, boleh ini Bro. Ini kan kita kan baru mulai nih, baru Zoom 2 kali. Broken kan Ya, lu berarti total udah berapa lama ya Bro ya? Pakai dari software ini ya? September awal berarti ini bulan ke-6 lah. Bulan ke-6. Wah, ini mantap nih. Iya. Jadi teman-teman bisa boleh cerita atau sekalian lah Bro, buka dashboard lah ya Bro. Weh, mantap ya. Boleh. Ya, Jadi aku biar share screen cerita ya. teman-teman biar tahu perjalanan selama 6 bulan menggunakan software Moonbot ini seperti apa gitu ya. Boleh Bro, sekalian Bro. Iya. Oke. Ya malam ya teman-teman ya. Tadi saya lihat penjelasan dari Pak Berto sama Pak Siswandi mantep banget tuh, udah lengkap nih. Cuman saya bantu nambahin aja. Ini udah kelihatan belum screen saya? Udah. Udah ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dashboard saya teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan saya pakai Binance ya. Teman-teman bisa pilih yang pakai toko kripto juga. Oke. Nah, di sini kelihatan ada saldo saya berapa. Yang di kiri tadi udah dijelasin Pak Berto juga, ini saldo saya masih nganggur nih, yang belum kepake buat beli baju ya gitu ya. Nah, kebetulan stok baju saya banyak nih, $4.000 gampangnya gitu. Nah, di sini ada kayak kredit ya. Ini mungkin teman-teman udah tahu. Jadi istilahnya kayak bensin lah ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat, oh profitnya bagaimana nih. Wah, per hari ini saya udah dapat $18 nih, lumayan nih. Padahal saya lagi layanin pasien tapi dikasih gaji dari Moonbot nih ya teman-teman ya. Nah, tiap hari beda-beda teman-teman. Ada yang gede banget, ada yang normal-normal aja. Tapi maksudnya sekali lagi ya teman-teman ya, ini kita mainnya itu real trading ya. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh pasti gede, pasti sekian. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Contoh ya teman-teman ya. Ini saya bilang, teman-teman bisa ngelihat ya, di tanggal 12 Januari ini saya profit berapa nih? $40 ya. Contoh $40. Tapi ada hari-hari di mana saya profitnya nih 0,4. Ya jadi benar-benar bervariasi teman-teman. Bervariasi sekali nih. Saya scroll ya teman-teman ya. Beda-beda kan hasilnya. Nah, bahkan ada yang hasilnya gede banget waktu itu. Nih, $200 teman-teman. Iya, itu balik lagi tergantung market. Kalau market lagi volatile banget, nah itu enak banget gitu. Benar-benar cuannya banyak banget teman-teman. Nah, tapi ini benar-benar yang paling asiknya itu karena ini semuanya full otomatis teman-teman. Ini saya scroll lagi ya. Oh, banyak banget ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi, kalau di Moonbot ini floating itu kawan, teman-teman. Kayak teman. Nih, teman-teman, saya langsung belak-belakan aja. Siapa sih di sini yang nggak floating gitu? Namanya kalau main spot trading, main market spot, ya kayak gini, teman-teman. Pasti ada floatingnya, gitu loh. Nah, saya cerita dikit. Modal saya itu sebenarnya 5.000, teman-teman. Tapi kalau kita hitung nih, per hari ini, modal saya berapa nih? Bentar nih, $5.000 modal saya. Saat ini lagi floating nggak? Lagi floating. Teman-teman, kalau ditotalin ini semua, ini hampir berapa, teman-teman? 400, 500, 700, ya sekitar 900 sampai $1.000 teman-teman, yang aku lagi kena floating nih. Yang saya lagi kena floating. Tapi teman-teman kalau lihat modal saya dari $5.000, kalau saya terima istilahnya jual aja lah, bodo amat saya pingin cabut sekarang. Teman-teman bisa dilihat di sini. Saya itu ada $5.800 teman-teman, 1.700 tambah $4.000, berarti kan 5.800 tuh. Ya, meskipun saya kena floating pun modal saya nambah nih sebenarnya. Wah, itu enaknya teman-teman ya. Terus saya kasih lihat juga Binance saya. Ini aku masih nyambung nggak ya teman-teman? Ya, masih. Lanjut. Masih ya, oke, sip. Kan tapi nanti coba deh Ken. Itu berarti hampir nggak mungkin ya, tiap hari pasti ada profit ya. Entah Iya, itu sampai detik ini $1, sih aku $0,4 ya. Nggak pernah ada betul. kosong gitu, nggak pernah ya setiap harinya ya? Nggak pernah. Ya kalau untuk modal seperti aku nih $5.000 ya kebetulan ya. Ini sih sampai detik ini sih kita selalu ada profitnya ya. Kayak gini teman-teman. Nah, terus aku juga pingin sharing. Aku sebenarnya sempat ngitung, saya sempat ngitung juga. Di bulan November hasil saya lumayan gede tuh, sekitar 12% sebulan. Tapi di bulan Desember, market ya wajar lah akhir tahun ya. Marketnya lesu, nggak terlalu bergerak. Tapi itu dipikir-pikir, dapat 4% loh. Dapat 4% itu kan lumayan loh. 4 kali 12 bulan, 48%. Mau taruh duit di mana lagi 48% setahun gitu kan. Jadi cukup gede teman-teman. 48% setahun ya. Nah, itu asumsi saya loh ya. Desember itu kan hasilnya nggak terlalu besar, nggak seperti normal, marketnya lesu. Tapi itu pun masih lumayan loh 4% gitu.
Nah, di sini saya mau ngasih lihat teman-teman, kita lihat koin yang ini aja deh. Nih. Oke, ini teman-teman. Miring ya, sebentar, coba. Ini teman-teman kelihatannya miring atau lurus nih? Lurus kok, bagus kok. Lurus ya? Mhm. Oke. Ini Ini apa teman-teman, namanya? teman-teman bisa lihat. Kenapa? Enggak, malah lebih gede, malah bagus. Oh, oke, sip, sip, sip. Nggak di tempat aku soalnya jadi miring nih. Cuma nggak apa-apa. Intinya gini teman-teman. Semua proses transaksi ini kalau teman-teman lihat yang BBBBB ini buy berarti teman-teman beli. Sedangkan yang SSSS ini semuanya sell teman-teman. Dan ini terjadi berulang-ulang kali teman-teman. Sehari itu bisa, kalau saya ya, bisa puluhan kali sampai ratusan kali. Ya mungkin teman-teman kalau mau trading sendiri bisa, ya bisa aja, bisa. Karena kan duit di Binance ya teman-teman ya, atau di toko kripto. Tapi kan istilahnya, teman-teman mau sehari transaksi berapa kali? Masa puluhan kali, ratusan kali? Capek kali. Ya udah, biarin aja Moonbot si asisten kita ini yang bantu transaksi. Nah, enak teman-teman. Ngelihatnya juga enak kan, buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. Wah, ini asik banget teman-teman. Kita pertama money management, tadi kata Pak Siswandi, kemudian kedua fundamental, dan yang ketiga technical analysis. Ini di sini kita sudah lengkap lah semuanya teman-teman. Asik banget makanya. Oke, apalagi yang bisa saya kasih lihat. Gimana nutupnya ya? Oke, kita coba lihat koin lain ya teman-teman ya. Kita lihat koin lain. Ini kan ada. Kemudian saya ngasih lihat koin yang kayak BTC deh, kita coba cek ya. BTC gimana nih? Oh, BTC. Nih, teman bisa lihat nih transaksi yang mungkin nggak terlalu banyak ya. Ya lumayan juga sih sebenarnya ya, lumayan lah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Saya main kebetulan ada 10 koin teman-teman. Ada 10 koin saya. Ya ada BTC, Ethereum, ada. Coba deh, saya ada iseng-iseng main, ada BNB juga nih teman-teman bisa ngecek nih. BNB agak jarang ya, marketnya lagi nggak terlalu oke banget sih sebenarnya. Cuman biarin aja sih Moonbot yang pikir. Kita mah terima beres aja. Kita cek Solana. Oh teman-teman, bisa ngelihat teman-teman. Proses transaksinya tuh asik banget ya kita ngelihatnya ya. Buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. Itu benar-benar semuanya full otomatis. Nah, di sini kita ya istilahnya kayak franchise tadi lah. Kita franchise, kita ada bagi hasil, ya kan? Di awal kita keluarin duit kan kita istilahnya beli franchise-nya gitu kan. Tapi setiap kali ada hasil ya kita ada kasih sharing hasil ke mereka. Nah, enaknya kayak gitu teman-teman. Apalagi yang paket pro ya. Itu paket pro sih enak banget loh teman-teman. Kedepannya fitur-fitur makin lengkap. Dan ini teman-teman kayak bayar sekian, tapi di apa ya buat seumur hidup sih udah enak banget itu, udah lengkap banget. Oke. Oke. Halo. Iya. Oke, dari aku gitu aja, Pak Broberto sama Pak Iya. Siswandi. Mantap, mantap, mantap. Keren Mantap. ya. Jadi waktu pertama kali lu pakai software ini malah Bitcoin jatuh ya kan ya? Oh iya, jatuh, iya. Iya. Jadi Malah ini ada berarti kenalan aku yang modalnya dari Bitcoin 40.000 bro. Dari 40.000 turun sekarang sampai 20.000, berarti udah turun 50% ya. Tapi nggak apa-apa. Itu dia modal berapa tuh aku lupa, sampai sekarang malah profit banyak gitu. kan berarti lu ada yang nyangkut di berapa tuh? 40.000 ya? Bitcoin 40.000 ya? Enggak, kalau aku nggak ada gitu. Oh, paling tinggi Enggak, berapa kan? aku start itu di sekitar 20 ribuan kok. Sekarang udah balik ke harga normal justru. Kurang Oh, lebih. ya artinya kalau senior kita ada yang beli 40.000, kalau kita masuk sekarang malah kita dapat harganya diskonnya gede banget gitu kan? Iya, makanya sebenarnya kita ini malah berharap harga Bitcoin turun lagi sih. Iya. Oke. Semakin turun kita semakin baik. Artinya kita dapat harga lebih murah kan sebenarnya. Potensi kenaikannya makin besar. Oke. Sebelum tanya Ya, jawab nih, ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan. teman-teman kalau oke. Jadi teman-teman mikirnya gini, kalau misalnya mikir 2,3 juta itu mahal ya, ini kan kita bisa start dari 2,3 juta. Sebenarnya gampang sih teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya cukup kurangi jajan GoFood atau ngopi ya, biasanya besok jajan di Indomaret kurangin lah. Nah, tabung aja 76.000. Kalau misalnya teman-teman mau tambah apa sama modalnya berarti 100.000 lah atau 200.000 gitu ya. Jangan jajan dulu gitu ya, guys. Kurangi jajan GoFood, 30 hari kemudian teman-teman udah bisa punya software Moonbot. Ini
Dari dulu cara saya punya mesin apapun tuh kayak gini sebenarnya. Jadi saya misalnya ngincer nih ada mesin apa gitu, oh gue tahu harganya sekian, berarti gue kurangin, jajan GoFood-nya gitu. Jadi ini sebenarnya hitungannya murah ya kan ya? Karena ada software yang harganya berapa kan? Yang halo kan? $100 sebulan. $100 sebulan ya? Iya, Ini 2,3 juta setahun lagi ya? iya. Oke, mantap mantap mantap. Oke teman-teman, nanti abis ini silakan ya japri pengundang ya kalau mau punya mesin Moonbot duduk diam dapat duit ya, ini salah satu yang real lah ya, mesin yang software yang real lah ya, karena emang dananya kan dipegang kita masing-masing gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya sambil saya stop recording-nya dulu.